Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen Haji Ahmad Dasuki LCMA, saudara-saudariku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Surah Al-Alaq ayat 1-5 adalah ayat yang turun pertama kali, wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ketika berkontemplasi di Gua Hira. Yang tersirat dari pesan dari ayat ini yaitu untuk menuntut ilmu. Sebagaimana kita ketahui, manusia lahir ke dunia itu tanpa ilmu, dalam keadaan tidak pandai. Karena tentunya seseorang yang memiliki ilmu sudah tentu tidak sama dengan yang tidak memiliki ilmu. Maka di sini dalam ayat ini Allah perintahkan untuk menuntut ilmu. Di situ ada kata Iqra', bacalah, dan juga di ayat selanjutnya Allah mengajarkan dengan pena. Itu artinya kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu sangat penting untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Semua yang kita lakukan, semua amal ibadah kita itu ada nilainya apabila ada ilmunya. Apapun yang kita lakukan harus ada ilmunya. Ilmulah yang menuntun manusia menjalani kehidupan. Dengan ilmu pula manusia dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang menyesatkan, dan mana yang tidak menyesatkan. Maka dalam Islam, umat Islam diwajibkan menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini sebagai dasar perintah untuk menuntut ilmu. Pentingnya menuntut ilmu ditegaskan pula dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Bahkan dengan ilmu pula Allah menjanjikan mengangkat derajat bagi orang-orang beriman yang berilmu. Terdapat dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini
dapat kita pahami, Allah menjanjikan derajat orang-orang yang berilmu. Jadi apabila orang itu beriman dan ilmunya, semakin tinggi ilmunya, maka semakin tinggi pula derajatnya. Allah sudah menjanjikannya. Otomatis semakin tinggi derajat baik di dunia maupun di akhirat. Disebutkan pula oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, tuntutlah ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Barang siapa menginginkan keduanya, kebahagiaan dunia dan akhirat, tuntutlah ilmu. Jadi ilmu itu amat penting untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Untuk kehidupan dunia kita menuntut ilmu dunia, untuk kehidupan akhirat kita menuntut ilmu akhirat. Jadi ilmu untuk bekal di dunia maupun di akhirat. Lalu bagaimana kewajiban menuntut ilmu ini, pentingnya menuntut ilmu ini untuk pemuda? Tentu lebih ditekankan lagi agar kapan lagi menuntut ilmu kalau tidak di masa muda, supaya di hari tua nanti tidak menyesal. Oh, kenapa dulu aku waktu masih muda hanya sibuk dengan gadget, sibuk dengan urusan kesenangan dengan teman-teman. Itu kalau kita menuntut ilmu di hari tua tentu tidak sama dengan kalau kita menuntut ilmu selagi masih muda. Untuk itu, isilah masa mudamu dengan menuntut ilmu, dengan ketakwaan dan menuntut ilmu, sebagaimana Imam Syafi'i berkata dalam syairnya, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibaran lidzatihi. Demi Allah, kehidupan seorang pemuda hanya dengan ilmu dan takwa. Jika tidak ada keduanya, maka tidak ada yang menandai keberadaannya. Jadi seseorang yang tidak berilmu itu bagaikan mayat hidup, tidak tahu apa-apa, ini tidak tahu, itu tidak tahu. Pesan saya untuk teman-teman saya, apalagi yang masih muda, optimalkan masa mudamu dengan ilmu yang akan mengantarmu kepada ketakwaan sebagai bekal kehidupan di hari tua, baik di dunia maupun di akhirat, terutama di akhirat. Ilmu dan takwa adalah bekal mendapatkan kebahagiaan baik di dunia apalagi di akhirat. Memang mencari ilmu tidak mudah, harus dengan susah payah. Apalagi zaman sekarang semakin maju teknologi, semakin banyak godaan. Ada saja godaannya. Semakin lengkap fasilitas, semakin banyak pula godaannya. Misalnya dengan Android yang begitu canggih, di situ semuanya ada. Kadang terlena, mau yang manakah yang ilmu yang penting atau hanya sekedar senang-senang saja. Nah, di situ jangan sampai kalian, wahai pemuda, itu tergoda dengan apalagi fasilitas yang kalian miliki itu malah melalaikan kalian. Waktunya hanya habis untuk main game, main medsos-medsosan. Jadi itu tidaklah penting untuk kehidupan kalian kelak. Hanya menuruti kesenangan saja. Jadi optimalkan masa mudamu dengan berkompetisi dalam mencari ilmu. Jangan hanya berkompetisi dalam permainan game atau sosmed-sosmedan. Jangan terlena. Kalau di masa muda tidak belajar, tidak berbekal ilmu,
apa yang kalian harapkan di masa tua? Sekian dari saya dengan tema kali ini, kewajiban mencari ilmu, muda berilmu, investasi dunia akhirat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.